Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, para pencari hikmah dan kebenaran, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta kekuatan untuk menjalani setiap ujian kehidupan. Hari ini, kita akan menyelami lautan kisah yang tak lekang oleh waktu, sebuah kisah tentang kesabaran yang indah, keteguhan iman, dan janji keadilan ilahi, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah ini bukanlah sekedar cerita dongeng, ia adalah kurikulum kehidupan yang mengajarkan bahwa pengkhianatan terkelam sekalipun dapat diubah menjadi tangga menuju kemuliaan, dan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dengarkanlah dan biarkan hati kita terinspirasi oleh perjalanan sang pemimpi. Jauh di padang pasir yang luas, di bawah langit Syam yang bertabur bintang, hiduplah Nabi Yakub, seorang rasul yang soleh, bersama 12 putranya. Di antara mereka, ada seorang remaja yang paling dicintai, yang dianugerahi paras luar biasa tampan, kecerdasan yang tajam, dan hati yang murni, Yusuf. Yusuf kecil suatu malam terbangun dengan wajah berseri-seri. Ia menghampiri ayahnya, Yakub, dan menceritakan mimpinya. "Ayah, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub yang memiliki mata kenabian, seketika memahami keagungan makna mimpi itu. Itu adalah isyarat bahwa Yusuf kelak akan mencapai kedudukan mulia di dunia dan akhirat. Namun, Yakub juga memahami bahaya yang mengintai. Ia menasehati putranya, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka membuat tipu daya untuk mencelakakanmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nasihat Yakub bersumber dari sebuah kenyataan pahit, rasa cemburu. 10 kakak Yusuf merasa iri yang membara melihat kasih sayang Yakub yang begitu besar kepada Yusuf dan adiknya, Bunyamin. Mereka berdebat, dan bisikan setan meracuni pikiran mereka. "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh," kata salah satu dari mereka. Dengan demikian, perhatian ayah hanya akan tertuju pada kita, dan setelah itu, kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Sungguh, betapa naifnya pemikiran itu. Mereka menyusun rencana. Mereka merayu Yakub agar mengizinkan Yusuf ikut bermain di padang. Setelah dibujuk dengan janji-janji palsu, Yakub dengan berat hati mengizinkan, namun ia dihantui firasat buruk. "Aku khawatir ia dimakan serigala," katanya. Tepat seperti yang dikhawatirkan, Yakub jauh dari mata ayah mereka. Para kakak itu melaksanakan rencana keji. Mereka menarik Yusuf, merenggut pakaiannya yang indah, dan tanpa ampun, mereka melemparkannya ke dasar sumur yang gelap dan sunyi. Sebelum pergi, mereka meninggalkan kata-kata terakhir yang kejam, meninggalkan Yusuf kecil dalam ketakutan yang mencekam, sendirian dalam keheningan yang mematikan. Ketika malam tiba, mereka kembali kepada ayah mereka sambil berpura-pura menangis. Mereka membawa gamis Yusuf yang telah mereka lumuri dengan darah palsu. "Ayah," kata mereka dengan air mata buaya, "kami sedang berlomba lari dan kami meninggalkan Yusuf bersama barang-barang kami, lalu ia dimakan serigala." Nabi Yakub seketika tahu mereka berbohong. Ia menahan kesedihan yang menghancurkan hatinya. Ia tidak menuduh mereka, melainkan berkata dengan kesabaran seorang nabi, "Fasabrun jamil." Maka kesabaran yang indah adalah yang terbaik bagiku. Dan hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kepedihan hatiku. Sementara itu, di dasar sumur, pertolongan Allah datang. Sebuah kafilah dagang yang menuju Mesir singgah untuk mengambil air. Mereka menurunkan timba, dan alangkah terkejutnya mereka saat menemukan seorang anak laki-laki yang luar biasa tampan bergantung pada tali itu. Mereka menyembunyikannya, berencana menjualnya sebagai barang dagangan. Yusuf dibawa ke pasar budak Mesir yang ramai. Ia dibeli oleh Al-Aziz,
seorang pejabat tinggi kerajaan yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Di istana yang megah itu, Yusuf tumbuh dalam kemakmuran, dianugerahi kebijaksanaan dan akhlak yang mulia. Al-Aziz dan istrinya, Zulaikha, memperlakukannya dengan hormat, sebab Al-Aziz telah melihat tanda-tanda kemuliaan pada dirinya. Namun, disinilah ujian terbesar Yusuf dimulai. Ujian kemurnian dan keteguhan iman. Zulaikha, yang dimabuk oleh pesona Yusuf yang semakin dewasa, berusaha merayunya. Ia mengunci pintu, menyiapkan segala kemewahan, dan berkata, "Marilah ke sini. Ini adalah momen krusial. Godaan dunia, kekuasaan, dan kenikmatan ada di hadapannya." Yusuf menolak dengan tegas. "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu tidak akan beruntung." Dalam keputusasaan Zulaikha, ia mengejar Yusuf yang berlari menuju pintu. Ia menarik kuat baju Yusuf dari belakang, sehingga baju itu robek. Tepat pada saat pintu terbuka, Al-Aziz muncul di hadapan mereka. Zulaikha segera membalikan keadaan, menuduh Yusuf ingin berbuat keji padanya. Yusuf membela diri, menceritakan kebenaran. Pertolongan Allah datang melalui kesaksian seorang kerabat Zulaikha yang berakal. Jika baju gamisnya robek di bagian depan, maka Zulaikha benar dan Yusuf bohong. Tetapi, jika baju gamisnya robek di bagian belakang, maka Zulaikha bohong dan Yusuf benar. Ketika Al-Aziz melihat gamis Yusuf robek di belakang, ia pun marah kepada istrinya. Namun demi menjaga kehormatan keluarga, dan setelah skandal itu mulai menyebar di kalangan para wanita bangsawan, keputusan telah dibuat. Para penasihat kerajaan menyarankan agar Yusuf dipenjarakan untuk sementara waktu, seolah-olah dia bersalah, agar masalah ini mereda. Maka, Yusuf yang suci dari dosa, memilih penjara daripada mengikuti hawa nafsu. Ia dipenjara. Penjara Mesir, tempat kegelapan dan keputusasaan, justru menjadi madrasah dan mimbar dakwah bagi Nabi Yusuf. Dengan kesabaran dan keindahan akhlaknya, ia menjadi teladan bagi para narapidana. Di sana, ia bertemu dengan dua pemuda yang juga dipenjara. Keduanya bercerita tentang mimpi aneh mereka dan memohon Yusuf untuk menafsirkannya. Dengan lembut, Yusuf tidak langsung menjawab. Ia memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan tauhid. Ia bertanya, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Setelah menyampaikan dakwahnya, Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Salah satu dari mereka akan dibebaskan dan bertugas menyuguhkan minuman kepada raja, sedangkan yang lain akan disalib. Ia berpesan kepada pemuda yang akan bebas, "Sebutkanlah kepada tuanmu." Namun, setelah pemuda itu bebas, setan membuatnya lupa akan janji itu. Yusuf mendekam di penjara selama beberapa tahun lagi. Sabrun jamil, kesabihan yang indah. Hingga suatu hari, Allah menetapkan takdirnya. Raja Mesir bermimpi aneh. 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai yang kering. Para penafsir istana tidak sanggup memberikan jawaban. Saat itulah, pelayan yang pernah bersama Yusuf di penjara teringat akan janji Yusuf. Ia bergegas menemui Yusuf. Dari balik jeruji besi, Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan cemerlang, memberikan solusi yang sangat praktis. 7 tahun pertama adalah masa kemakmuran. Tanamlah seperti biasa dan simpanlah hasil panen dengan baik. Setelah itu, akan datang 7 tahun kekeringan yang akan menghabiskan hasil simpananmu. Raja terkesan dan segera memerintahkan Yusuf dibebaskan. Yusuf menolak. Ia tidak mau keluar dari penjara sebelum namanya dibersihkan dari tuduhan skandal Zulaikha. Ia meminta raja memanggil para wanita yang pernah memotong tangan mereka karena terkejut melihat ketampanannya, serta Zulaikha sendiri. Di hadapan raja, Zulaikha mengakui kebenaran. "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang merayunya, dan sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar." Nama Yusuf pun bersih. Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku, agar aku memilihnya untuk diriku sendiri."
Yusuf tidak meminta jabatan rendahan. Dengan kebijaksanaan luar biasa, ia mengajukan diri untuk jabatan yang paling strategis di masa krisis mendatang. Ia berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri. Sesungguhnya, aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Allah mengangkat Yusuf dari dasar sumur, dari pasar budak, dari jeruji penjara, menuju kedudukan tertinggi dalam pemerintahan Mesir. Ia menjadi Al-Aziz yang baru, Menteri Keuangan yang mengendalikan seluruh logistik dan pangan negeri. 7 tahun kemakmuran berlalu, dan Yusuf melaksanakan tugasnya dengan sempurna, menimbun makanan di gudang-gudang besar. Kemudian, datanglah masa kekeringan dan kelaparan yang melanda Mesir dan negeri-negeri sekitarnya, termasuk Syam, tempat Nabi Yakub dan putra-putranya tinggal. Kelaparan memaksa para kakak Yusuf yang telah beranjak tua dan dipenuhi penyesalan yang tersembunyi untuk menempuh perjalanan jauh ke Mesir guna mencari bahan makanan. Mereka berdiri di hadapan sang menteri yang agung, sang Al-Aziz Mesir. Mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Betapa kontrasnya situasi ini. Mereka yang pernah merencanakan kematiannya, kini harus tunduk memohon belas kasihan darinya. Yusuf melayani mereka, namun ia menguji mereka. Ia membuat rencana agar adiknya, Bunyamin, dapat tinggal bersamanya dan memaksa para kakak itu merasakan sedikit dari kepedihan yang pernah mereka tanamkan. Ketika mereka kembali untuk yang kedua kalinya, mereka memohon bantuan dengan kerendahan hati. Melihat kepiluan dan penyesalan di mata mereka, Yusuf tidak lagi mampu menahan gejolak rindu. Tahukah kamu keburukan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan adiknya, sewaktu kamu tidak mengetahui? Tanya Yusuf, suaranya bergetar. Saat itulah, kesadaran menghantam mereka seperti petir. Apakah benar engkau adalah Yusuf? Akulah Yusuf, jawabnya, air matanya menetes. Dan ini adalah adikku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Para kakak itu tunduk, malu, dan menyesal, mengakui dosa-dosa mereka. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Yusuf, dengan keagungan jiwa seorang nabi, memberikan jawaban yang memancarkan rahmat dan kemuliaan. La tathriba alaikumul yauma. Tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Pengampunan yang diberikan Yusuf kepada mereka yang pernah mencoba membunuhnya adalah puncak dari akhlak mulia, buah dari sabar jamil yang ia tanamkan sejak awal penderitaannya. Yusuf lalu mengirimkan pakaiannya kepada ayahnya, Yakub, yang telah lama kehilangan penglihatan akibat terlalu banyak menangisi kepergiannya. Begitu bau baju Yusuf tercium, seketika penglihatan Yakub pulih. Seluruh keluarga Yakub, termasuk 11 saudaranya, berbondong-bondong hijrah ke Mesir. Ketika mereka memasuki istana Yusuf yang megah, Nabi Yusuf memeluk orang tuanya. Dan pada saat itulah, 11 saudaranya, beserta ibu dan ayahnya, tunduk menghormatinya. Mimpi yang ia lihat di masa kecil, 11 bintang, matahari dan bulan bersujud, kini terpenuhi dengan sempurna. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwa takdir Allah adalah misteri yang indah. Ia diuji dengan kehilangan, pengkhianatan, fitnah, dan penjara. Namun semua itu adalah proses untuk menaikkan derajatnya. Kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk bersabar, memaafkan, dan tetap berpegang teguh pada iman. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang berada dalam sumur kehidupan kita sendiri, atau menghadapi fitnah yang mengancam iman kita. Ingatlah Yusuf, kesabaran kita hari ini adalah bekal kemuliaan kita esok hari. Bersabarlah, karena keindahan sabar adalah jalan menuju janji Allah yang pasti. Semoga kisah inspiratif Nabi Yusuf ini membawa cahaya bagi hati kita dan menguatkan istiqomah kita dalam menjalani hidup. Kami memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam, agar kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan prima dan kebahagiaan sejati.
Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat dan membawa inspirasi, mohon dukung terus channel Dakwah Story ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini kepada kerabat dan keluarga Anda. Dengan dukungan Anda, insya Allah kami dapat terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.